Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan Afandi. Saya mahasiswa IAIN Jember, program studi ilmu hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Dalam video kali ini, saya akan presentasi mata kuliah Ma'anil Hadis dengan tema paradigma dan prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi Muhammad. Jadi, paradigma dan prinsip dasar dalam memahami hadis Nabi merupakan dua hal yang berbeda namun berkaitan. Jadi, dua ini berbeda tapi berkaitan. Secara umum, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhinya. Kemudian dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan seterusnya. Kemudian dalam konteks pemahaman hadis, paradigma berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang hadis Nabi. Sementara itu, prinsip metodologi adalah seperangkat konsep, dasar, proses, dan prosedur yang harus dipegangi oleh seorang dalam memahami hadis Nabi. Ketika seseorang akan mengamalkan suatu hadis, sudah pastinya orang tersebut sudah memahami hadis. Sudah memahami dengan baik apa sebenarnya maksud kandungan hadis tersebut. Kemudian semangat beragama saja tidak cukup untuk mengikuti hadis Nabi. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadzah Aini, menghafalkan Al-Quran saja tidak cukup, tapi harus memahami makna dan isi kandungannya. Kemudian, objek yang kedua yang B, objek kajian hadis. Sebelum penulis berbicara prinsip-prinsip metodologi pemahaman hadis yang menyangkut metode dan aplikasinya, ada baiknya jika dilakukan pemetaan terlebih dahulu tentang kajian hadis. Secara kategoris, studi hadis setidaknya dapat ditempatkan menjadi 4 objek kajian hadis. Kajian yang pokok itu ada 4, yaitu yang pertama, kajian tentang ontotisitas. Hadis yang fokus kajiannya adalah melacak hadis-hadis Nabi untuk menentukan apakah hadis tersebut benar-benar otentik atau tidak. Jadi kajian yang pertama ini otentitas, yaitu melihat otentik atau tidaknya hadis. Kemudian dalam hal ini kritik sanad dan matan menjadi penting untuk dilakukan untuk menvalidasi sebuah hadis. Kajian tentang otentitas hadis merupakan kajian yang paling dominan dan sudah muncul sejak awal sebelum hadis dibukukan pada abad ke-2 Hijriah. Kemudian yang kedua, kajian tentang historisitas. Jadi yang kedua tentang historisitas hadis Nabi yang menfokuskan pada aspek historiografi penulisan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara polemik yang muncul adalah hadis Nabi
memang benar-benar pernah ditulis di zaman Nabi Muhammad SAW, atau sebenarnya hadis lebih merupakan tradisi lisan berdasarkan hafalan pada perawi hadis. Para ulama menegaskan bahwa sebenarnya sebagian para sahabat di samping menghafal hadis juga menulisnya, terutama bagi mereka yang dinilai cermat dalam mencatat sehingga tidak bercampur antara catatan Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu kajian tentang otoritas hadis Nabi. Jadi kajian ini akan membicarakan perdebatan mengenai kehujahan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Apakah memang hadis itu cukup otoritatif sebagai sumber ajaran Islam? Nah, dalam hal ini paling tidak muncul tiga golongan, yaitu yang pertama, golongan yang sangat membela otoritas hadis Nabi. Yang kedua, golongan yang menolak otoritas hadis Nabi sebagai sumber ajaran. Yang ketiga, golongan yang cenderung selektif dan kritis menerima hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian, lanjut yang keempat, kajian hadis yang terkait dengan aspek hermeneutis, yakni sebagaimana memahami hadis Nabi sehingga memperoleh ketepatan makna. Lanjut untuk yang poin C, pandangan ontologis tentang hadis. Pandangan ontologis adalah pandangan dasar terhadap objek tertentu. Berkaitan dengan pandangan ontologis tentang hadis atau as-sunnah, mayoritas ulama sepakat bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Mengingat bahwa banyak hal dalam Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci dan tegas, sehingga seorang yang ingin mengamalkan ajaran Islam dengan baik perlu merujuk kepada hadis. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rujukan buku ini Ilmu Ma'anil Hadis karangan Haji Abdullah Mustaqim MAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.